kasih setia-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah, kemurahan, dan kasih sayang-Mu. Seberapa kami himpun di tempat ini beribadah, kami percaya Roh-Mu ada di tengah kami. Yesus, dengan hadirat-Mu akan melawat setiap kami. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah, kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami. Ketika kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau, Bapa kami di surga akan datang, menyapa kami, memeluk kami, membelai kami. Tiba waktunya, mari Engkau berbicara kepada kami lewat mulut bibir hamba-Mu. Engkau urapi dia. Engkau jamah setiap alat-alat yang dia pakai, HP, internet, semuanya berjalan dalam kendali Tuhan. Tidak ada kuasa apapun boleh menjamah. Dalam nama Yesus semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji Engkau Bapa, hanya di dalam nama, di atas segala nama Yesus Kristus Juru Selamat kami alaskan doa permohonan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Oke, saya undang Papi Daniel di mana? Shalom, shalom. Maaf ini terlambat. Iya. Siap, Papi. Jadi begini, ternyata HP saya itu ke restart. Jadi datanya hilang semua. Aduh, tadi sampai bingung. Nah, pas mau mulai, ini kemana cari link Zoom-nya nggak ketemu. Di WA saya hilang, maaf. Ini baru gabung sekarang ini. Iya. Terus tadi, ya Pak Gembala Wesley tanya yang host, nayangkan Alkitab ya? Ya. Oke, Aan ada nggak Aan? Atau Filipus? Oh, tidak ada. Oh, nggak ada. Aan dan Filipus ada nggak? Sambil tunggu sebentar ya. Coba sebentar. Filipus ada 2. Coba yang mana? Yang F. 2. Yang ada kode F. Filipus. Wah, kok nggak masuk? Kamu kasih mute, dia nggak bisa ngomong. Filipus 2 ya. Sebentar. Kasih unmute coba. Yang F, yang gambarnya F pakai api. Ya, F ada 2. Ada F sama F2. Oh, aduh. Yang mana ya? Nggak ada api. Filipus atau Aan ada? Bisa Filipus tolong? 2 atau Filipus ada Filipus 2 juga. Aduh. Iya, Papi. Nah Bagaimana, itu, Papi? jadikan co-host. Karena Pak Pendeta Wesley minta tolong. Oke. Saya jadikan co-host. Udah ya. Bisa. Aduh, minta maaf Bentar. ini. Karena saya terlambat masuk. Maafkan Ya. saya. Oke, Filipus 2 sudah jadi co-host ya? Iya, oke ya. Oke. Baik, Papi boleh Ya, lanjut. puji Tuhan. Oke, sebentar saya atur sekarang Facebook dan Instagramnya. Oke. Oke. Maaf. Saya harus pindah posisi dulu. Ayo kita pindah posisi masing-masing. Iya. Karena Papi pakai 2 HP, 1 laptop. Oke, iya. Tapi kita spot jantung. Aduh, minta maaf betul tadi. Iya. Lanjut. Siap ya? Woi, luar biasa. Ya, bagi saudara yang baru bergabung, inilah saudara kita sebuah komunitas. Namanya menarik, Bahtera Surya Baru, BSB. Nah, pusat mereka ada di Surabaya. Pelayanannya sangat luar biasa kepada anak-anak atau orang di jalanan, menyekolahkan anak-anak dari daerah-daerah yang sulit, daerah kumuh. Ya, saudara nanti bisa tahu banyak. Nah, ada website kalian ya, BSB ya? Kita ini face race generation. Oh, jadi nggak mau tampil. Kita bakso di daerah-daerah tidak pakai nama, itu prinsip kami. Oh, nggak supaya orang lain bisa ikut. Bagaimana untuk tahu? Ya, ada Bahtera Surya Baru, masuk ke YouTube kami. Oh, YouTube-nya Bahtera Surya Baru. YouTube ada itu. Ya, YouTube ya, saudara dengar ya. Ini juga lagi live, YouTube-nya lagi live. Oh, live juga YouTube-nya. Puji Tuhan. Kita boleh belajar bersama-sama. Baik, kita mulai.
lagi sekali terima kasih kepada komunitas Bahtera Surya Baru yang boleh mengundang kita bersama-sama untuk hadir dalam belajar akan firman Tuhan ini. Bahtera Surya Baru itu dari Surabaya, dan sungguh Tuhan memakai saudara kita ini dengan cara yang unik dan sungguh luar biasa. Tema kita hari ini The Power of Love, kuasa kasih. Maaf, nah anak saya lagi main itu. Nah begini, kasih dengan cinta itu beda. Dalam bahasa Indonesia jelas beda, kasih dengan cinta. Dalam bahasa Inggris, love itu kasih, lust, L-U-S-T, itu cinta. Ya, itu dalam bahasa Inggrisnya love and lust. Indonesia, kasih dengan cinta. Nah, 99 sekian persen, kalau dunia bicara love, itu bukan kasih yang dibicarakan, tapi cinta. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini. Ya, saya ceritakan. Alkitab ini adalah satu-satunya buku di dunia ini yang menuliskan apa itu kasih. What is love? Itu ada di 1 Korintus 13. Ya, itu kasih. Nah, itu pasal terkenal 1 Korintus 13. Nah, khususnya ayat 4 sampai 8. Itulah definisi kasih. Lalu Alkitab juga yang menulis who is love. Siapa kasih itu? Itu di 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa kasih itu? Yahweh adalah kasih. Bukan sifatnya kasih, bukan. Tapi kasih itu adalah Tuhan kita, Bapa kita di surga. Maka itu saudara, tidak ada buku lain di dunia. Ya, saya ulangi, tidak ada buku lain. Mulai ayat 4 Filipus. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menulis sebuah definisi tentang kasih, kecuali Alkitab. Jadi 99, sekian persen kalau dunia menyanyi tentang love, itu pasti tentang cinta. Kalau dunia membuat puisi tentang love, itu pasti tentang cinta. Saudara, itulah Tuhan kita. Beda sekali. Nah, saya mau baca ayat 4. 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Kalau cinta nggak pernah sabar, justru cinta itu nggak sabaran. Maka itu anak-anak muda, hati-hati kamu. Kalau kasih, mereka siap menunggu sekian waktu. Ya, tapi kalau cinta, anak-anak muda kalian dengar. Ngajak seks lebih dulu. Maaf. Lalu anak-anak muda berkata, apa bedanya sekarang dengan nanti? Toh aku akan nikahi kamu. Nah, hati-hati. Jadi kasih itu sabar. Kalau cinta itu nggak sabar. Kasih itu murah hati. Papa di surga murah hati. Tapi cinta itu pelit. Ya. Kasih tidak cemburu. Kalau cinta isinya cemburuan terus. Maka itu saya melarang anak-anak saya kalau punya pacar. Buat pacar loh. Cemburuannya luar biasa. Saya langsung suruh putus. Papa nggak suka punya menantu yang cemburuan. Belum apa-apa. Sudah cemburu terus. Saya bilang ya anak-anak muda, kalau engkau tidak putuskan pacarmu yang suka cemburuan, engkau mati muda. Dah gitu saja. Celaka sekali itu orang cemburuan. Orang cemburuan jadi jahat, maaf. Kasih tidak memegahkan diri. Jadi kasih itu rendah hati. Tapi kalau cinta, wow, membual. Itu cinta. Kasih itu tidak sombong. Kalau cinta itu arogan. Bapakku itu pejabat loh. Bapakku itu punya pabrik 14. Nggak tahu pabrik apa itu. Maka itu jangan percaya kepada yang sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan.
maka itu maaf. Saya pakai istilah yang gampang dimengerti. Jadi selama pacaran hanya ada kasih. Setelah menikah baru ada cinta. Nah, sampai di sini saya mau tunjukkan. Ayat 5. Kasih itu sopan. Tapi cinta tidak sopan. Loh, bedanya apa? Maaf. Sebelum resmi disahkan oleh Tuhan jadi suami istri, maka cowok dan cewek yang pacaran tidak boleh berani bukakan baju. Maaf ya istilah saya ini. Itu nggak sopan. Selama pacaran tidak boleh ada cinta. Harus sopan. Maaf, tangan tidak boleh yang macam-macam di tubuh pacarmu dalam nama Yesus. Itu kasih. Kasih itu sangat sopan. Cinta, kalau orang tua melarang, jangan pulang malam-malam. Maka kalau cinta, langgar saja. Orang tua zaman sekarang kok kuno sekali. Maaf ya saudara. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu selalu berbagi dan menguntungkan orang lain. Kalau cinta itu egois, maka itu hampir 90%. Maaf, kalau cowok sudah niduri ceweknya, 90% lebih ceweknya langsung ditinggal. Dan cowok ini cari cewek lain. Maaf. Itu cinta. Mencari keuntungan buat diri sendiri. Kalau kasih tidak. Menjaga pacarnya. Menjaga calonnya. Maka itu izinkan saya anak-anak muda berkata seperti ini. Khususnya cewek. Sehebat apa pacarmu? Cowokmu, saya pakai kata ini. Sehebat apa? Kaya, gagah, cakep, pinter. Tapi kalau dia nggak sopan terhadap dirimu, khususnya sombong, memegahkan diri, egois, minta seks lebih dulu, saya katakan sebagai papa kalian, anak-anak gadis, dengar. Jangan engkau mau dibodohi. Itu pasti cowok tidak benar. Loh kenapa? Begini loh. Saya mengajar kepada banyak anak-anak muda. Kamu tidak boleh cari pacar. Salah. Lo cari apa? Kalau engkau seorang gadis, maka begini di benakmu. Aku harus menemukan calon ayah untuk anak-anakku. Dengar ya gadis-gadis. Ciptakan mindset itu, pola pikirmu. Aku nggak cari cowok, nggak cari pacar. Aku ini cari papanya anak-anakku nanti. Nah, kalau engkau seorang pemuda cowok, engkau nggak boleh pacaran juga. Tapi engkau harus cari, aku mau cari mama dari anak-anakku nanti. Wih, ternyata Roh Kudus menunjukkan ini, saudara, mengajarkan ini. Wih, saya bersyukur di antara anak-anak muda itu mulai sadar. Nah, kalau pacarmu itu calon mamanya anak-anakmu, maaf, nggak mungkin engkau tiduri dia dan kau rusak hidupnya karena dia adalah calon mama dari anak-anakmu. Begitu pula kalau engkau seorang gadis, lalu kau menemukan cowok, maaf, jangan kau rusak juga. Engkau berikan tubuhmu gadis sebelum kau dimiliki dalam pernikahan yang kudus. Salah. Maka itu saudara, korban cinta itu hampir 100% pasti seorang cewek, maaf. Hampir nggak ada cowok jadi korban cinta. Kebanyakan gadis, jangan marah saya ngomong. Maka itu saudara, hanya Alkitab yang punya tulisan apa itu kasih dan siapa itu kasih. Kalau cinta bisa cari di pasar, di hotel, di mall, maaf. Bisa cari di kolam renang, maaf. Itu cinta. Maka itu selama pacaran harus gunakan kasih supaya nggak ada yang dirugikan. Belum selesai. Ayat 6, 1 Korintus 13. Ini luar biasa. Ayat 6. Wih, terima kasih Tuhan, ada firman sehebat itu. Oh, kok hilang lagi?
Ya. Kasih tidak oh, lupa ayat 5 belum selesai. Ayat 5 Filipus 1 Korintus 13. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau cinta selalu sebaliknya. Kasih tidak pemarah. Kalau cinta boleh marah, boleh cemburu. Karena sudah memiliki. Nggak mungkin ada suami ngizinkan istrinya dimiliki orang lain. Gila itu. Atau ada istri menyerahkan suaminya ke orang lain. Nggak bisa. Harus dimiliki. Dan boleh cemburu setelah menikah. Kasih tidak pemarah. Nah kalau cinta boleh marah, artinya negur. Kalau pasangannya salah, ya harus. Itu dia. Maka itu kita harus hati-hati untuk melihat fakta ini. Oh, ada. Ya, jelasnya saudara, saya lanjutkan. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah Bapa di surga. Ayat 6. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersukacita karena kebenaran. Cinta sebaliknya. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kalau cinta suka buka, ngungkit, ya. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Wih, luar biasa. Kekal. Nubuat akan berakhir. Bahasa orang akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Hanya kasih yang tinggal. Nah, kiranya pendahuluan ini menyadarkan kita semua bahwa ada perbedaan yang jelas antara kasih dengan cinta. Nah, bagian pertama saya tunjukkan bagian terakhirnya. Di dunia ini katanya, tapi saya nggak setuju, ada love story yang paling terkenal. Satu dari Italia, Eropa, Romeo and Juliet. Dua versi Asia, masih ingat Sampik Engtai. Buat saya itu bukan love story, tapi sad story. Loh kenapa kisah yang menyedihkan? Karena mereka kan gak jadi menikah, mati bunuh diri. Apanya love story? Nah, maka di sini kita belajar the greatest love story ever told. Kisah kasih yang pernah terjadi di dunia ini hanya satu, yaitu kisah kasih Bapa di surga kepada manusia bejat, manusia berdosa ini diselamatkan. Itu the great love story ever told. Yaitu kasih Bapa kepada kita, bajingan-bajingan ini, penjahat-penjahat ini diselamatkan, dibeli, harganya lunas dibayar, nggak kredit, catat itu. Itu hebatnya 1 Korintus 6 ayat 20, dibayar lunas, bukan dikredit. Terima kasih Bapak. Saudara, November 85, saya nggak akan lupa itu. Tiba-tiba dalam suatu pertemuan dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, tiba-tiba saya digerakkan Roh Kudus. Daniel, kamu cari. Mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Saya pikir, untuk apa saya cari ini? Pasti ada jawabannya. Ternyata betul. Salah satu penyebab kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, karena manusia hidup tidak akan tahu siapa dia kalau nggak ada sejarahnya. Bangsa-bangsa di dunia ya tidak akan jadi bangsa kalau mereka tidak tahu sejarahnya dari bangsa itu. Nah, sejarah dalam bahasa Inggris itu history. Ternyata di dalam, bukan tata bahasa ya, bukan grammarnya bahasa Inggris ya, itu ditemukan history yang adalah sejarah. Itu gabungan 3 kata dalam bahasa Inggris. His, lalu dipotong, dikecilkan, love, story. Maka itu sejarah jadi history. Itu ternyata his love story. Woi, waktu saya dapat itu, dia bilang, Tuhan kok luar biasa. Jadi sejarah itu adalah kisah kasih Bapa di surga kepada manusia. Oh, terima kasih. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Saudara dan saya bajingan-bajingan
jijik ini, kotor ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Dan nah ini loh, harganya lunas dibayar. Kenapa nggak cuma ditulis harganya telah dibayar? Ini kan 2000 lebih tahun yang lalu penulisan ini. Tapi Papa tahu di akhir zaman ini adalah zaman kredit. Maka kalau nggak ditulis jelas dibayar lunas, bisa kita pikir, oh aku dikredit. Enggak, dibayar lunas. Amin. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan fisik ini. Maka itu anak-anak muda, Kejadian 1:28 itu hukum yang luar biasa soal pernikahan. Kejadian 1:28. Dan Tuhan memberkati mereka. Siapa mereka? Adam dan Hawa. Diberkati untuk apa? Diberkati dalam pernikahan. Terima kasih Pak Pendeta dari Karawang, Gembala Karawang, ikut juga. Kalau kita melihat kebenaran ini, saudara, Tuhan memberkati mereka, artinya Tuhan melantik mereka. Dilantik jadi apa? Jadi suami istri. Begitu mereka Adam dan Hawa sah jadi suami istri lewat pemberkatan pernikahan kudus, baru ada firman. Dan Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi begini ringkasnya. Harus disahkan, dilantik, diordain, di-inauguration menjadi suami istri dalam pernikahan kudus. Setelah sah jadi suami istri, baru boleh ada seks. Supaya jadi papa mama. Nah, setan merusak. Nah, mulai sini saya akan bicara. Mengapa saudara kita dari komunitas BSB Bahtera Surya Baru Surabaya memilihkan tema hari ini The Power of Love? Karena setan paling benci kasih, tapi setan mengumbar, mengobral cinta. Maka itu free sex ada di mana-mana. Nah, lewat Kejadian 1:26, setan berhasil merusak seluruh kehidupan dengan free sex. Free sex itu begini menurut ayat 26, saya balik. Setan membuat begitu banyak orang dirusak menjadi papa mama dulu, baru jadi suami istri. Ini rusak. Anak-anak yang jadi korban. Kalau jadi mama papa dulu, kalau hubungan seks lebih dulu, rusak. Kasihan anak-anak, serius saudara. Maka itu ayo mulai hari ini kita menyadari prinsip ini. Wih, luar biasa. Nah, jadi sekarang kita tahu bedanya kasih dengan cinta. Yang kita mau bahas adalah kuasa kasih. The power of love. Kuasa kasih inilah yang membuat dunia jadi seindah ini. Kuasa kasih inilah yang membuat hidup jadi bahagia, penuh sejahtera. Karena kuasa kasih ini, the power of love, maka kehidupan itu teratur. Luar biasa indahnya. Dan begitu menyenangkan. Hebat sekali Tuhan kita. Maka itu papa mama yang mendengar ini, didik anak-anak kita, beritakan kepada mereka, jangan ada seks sebelum pemberkatan nikah. Ingat, korban cinta pasti pasti perempuan, maaf, bukan laki-laki. Ini fakta yang ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk mengajarkan ini. Jadi jangan izinkan setan merusak hidup kita dengan seks bebas atau free sex. Jaga diri baik-baik. Anak-anakku yang cowok, yang pemuda, jaga ya dirimu, jaga. Engkau jangan rusak cewek yang bukan milikmu, yang belum milikmu. Perhatikan, saya bedakan yang bukan milikmu dan belum milikmu. Jadi kalau masih pacaran itu belum jadi milik, karena belum sah, belum dilantik jadi suami istri. Jaga itu. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kita lihat ayat yang berikut. Oh Roh Kudus, biarlah kebenaran ini
menjadi kenyataan dalam hidup kami semua. Yohanes 3:16, firman yang sudah gak asing lagi buat kita. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini. Begitu besarnya kasih Bapa kepada dunia ini. Ayat karena Tuhan sangat mengasihi dunia ini. TL, karena demikianlah Tuhan mengasihi isi dunia ini. PS, karena Tuhan begitu mengasihi manusia di dunia. TSI, memang kasih Tuhan sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini. Sehingga dia menyerahkan anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak akan binasa, tetapi menerima hidup yang selama-lamanya. Saudara, saya lupa tahun berapa, tiba-tiba ada pewahyuan, saya kaget. Kalau saudara baca pertengahan Kisah Para Rasul, kalau saya nggak salah, itu ada perbedaan perubahan penyebutan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua sebutan tentang Tuhan Yesus pasti anak tunggal. Anak tunggal Bapa, anak tunggal TSI, satu anak satu-satunya. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudara baca di Kisah Rasul, ada perubahan penyebutan. Anak sulung. Nah, pertama saya baca itu, apa ya bedanya ya? Kok tiba-tiba setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan gereja lahir di dunia, kok jadi anak sulung, bukan anak tunggal? Akhirnya saya dapat jawaban dari Ibrani 2 ayat 11. Wih, ini luar biasa. Ibrani 2 ayat 11. Mari kita lihat ayat ini. Maka itu the power of love ini kagum. Udah, Ibrani 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan, yaitu Tuhan Yesus. Dan mereka yang dikuduskan, yaitu kita penjahat-penjahat, bajingan-bajingan ini. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong ini. Kalau saudara tersinggung berarti saudara sombong, maaf. Sebab ia yang menguduskan. Dan mereka yang dikuduskan, yaitu manusia. Mereka semua, Yesus dan kita, berasal dari satu. Siapa satu itu? Guru besar dari Bapa, Yahweh Tuhan. Itulah sebabnya. Weh, terima kasih, ini the power of love. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak malu mengakui, menyebut kita mantan bajingan ini saudara. BIS, Yesus membersihkan manusia dari dosa-dosa mereka, dan Dia yang membersihkan, serta mereka yang dibersihkan itu sama-sama mempunyai satu Bapa. Itulah sebabnya Yesus tidak malu mengaku kita itu sebagai saudara-saudaranya. TSI, sesuai rencana Tuhan Bapa kita, kita yang diselamatkan sudah termasuk anggota keluarganya. Karena kita disucikan oleh Sang Anak. Itulah sebabnya Yesus tidak malu mengakui kita sebagai saudara-saudarinya. Ini yang menolong saya mengerti mengapa setelah Dia naik ke surga sebutannya bukan anak tunggal tapi anak sulung. Saya menangis. Saudara tahu bedanya anak tunggal dan anak sulung? Kalau anak tunggal ya cuma dia sendiri, nggak punya adik. Tapi kalau anak sulung, dia itu kakak pertama. Dan manusia-manusia yang mantan penjahat bajingan ini ditebus, disucikan, dibersihkan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Maka saudara dan saya yang rusak dan hancur,
diangkat jadi adik-adiknya Tuhan Yesus. Maka itu setelah naik ke surga, ya sebutan Yesus anak sulung. Terima kasih Bapak. Saudara perhatikan kata, itulah sebabnya dia tidak malu mengakui kita saudara-saudaranya atau adik-adiknya. Boleh nggak kita mencerna begini? Kalau ada kalimat itulah sebabnya dia tidak malu. Sebetulnya dia malu nggak sih ngakui kita ini saudara? Jelas malu. Model kayak begini. Najis, kotor, menjijikkan. Diakui adik-adiknya Yesus yang Maha Kudus. Aduh, ini buat saya. Inilah the power of love. Yakin? Ya harus. Sudah terjadi dengan kita kok. Nah sekarang, setelah saudara dan saya mantan bajingan, mantan penjahat ini ditebus, dikuduskan karena dikasihi. Lalu kita diangkat jadi anak-anak pencipta alam semesta. Ini ada yang ngomong, sebetulnya malu Yesus itu. Dan semua kita nggak pantas. Terima kasih Jo. Ini anak saya dari Denpasar. Seharusnya Yesus malu ngakui kita. Nah sekarang, the power of love yang menyelamatkan saudara dan saya, mengubah status bajingan dan penjahat ini menjadi status anak-anak Tuhan. Ini luar biasa. Yang Papa di surga mau, saudara dan saya harus menggunakan kuasa kasih ini untuk penjahat-penjahat juga yang kita temui dalam hidup kita. Ya Ana, kau dan juga kagum. Ini ada saudara saya, kenal sama Ana Tilaar. Thank you buat pencerahan firman Tuhan ini. Betul Ana. Waktu kau sendiri waktu dibuka itu sampai aduh, siapa saya? Maka itu jangan cuma berkhotbah tentang kasih. Jangan hanya menyanyi tentang kasih. Jangan hanya bicara tentang kasih. Buktikan kasih itu dengan mencari orang-orang rusak yang ada di sekitar kita. 3 hari yang lalu saya jalan dengan 2 orang anak saya ke sebuah mall di Jakarta Selatan. Tiba-tiba saya ingat, ada anak saya satu lagi kerja di sini. Saya cek ke tempat dia kerja, oh ada. Wah, akhirnya kami berempat bertemu. Saya juga sudah lama nggak ketemu anak saya. Maaf. Nah, akhirnya terbuka pembicaraan. Anak saya ini tadinya tinggal di Amerika. Lalu dia membuat satu kejahatan. Dia dari kecil ngalami banyak pelecehan, banyak gangguan kerusakan itu. Sampai suatu hari dia melakukan satu kejahatan di Amerika. Akhirnya dia dipenjara selama 7 tahun. Nah, penjara di Amerika itu selalu ditanya, siapa orang tuamu atau orang kontakmu siapa? Nah, karena anak saya ini nggak punya siapa-siapa di Amerika, hanya saya papanya. Maka tanpa sepengetahuan saya, dia masukkan nama saya ke daftar keluarga. Beberapa hari setelah dia divonis 7 tahun, tiba-tiba saya dapat telepon dari Amerika, FBI lagi. Waduh, karena dia ditahan di penjara federal, bukan state, jadi cukup berat. Ada apa sih di telepon FBI? Istri saya sempat kaget juga. Terus ditanya, kamu kenal orang ini? Iya, saya bilang anak saya. Kenapa? Oke. Kami akan memasukkan nama Anda sebagai kontak person untuk anak ini. Ya mau nggak mau saudara.
Walaupun saya bingung-bingung. Terus ini bagaimana nanti? Maka di dalam penjelasan itu, seandainya ada persidangan, ada apa, Anda harus datang. Ya saya iyakan juga. Mengenai ini memang gak punya siapa-siapa lagi. Tapi saya bersyukur dengan kejadian itu akhirnya saya sering, jangan salah ngerti, saya sering masuk penjara di Amerika. Jadi saya tahu di dalamnya kayak apa. Masuk loh, saudara, bukan tinggal, bedakan, maaf. Saudara, itu luar biasa. Karena suatu hari, saudara, itu pas winter, dia dipindahkan ke penjara yang jauh dari bandara. Nah, satu-satunya airport yang terdekat itu Airport Pittsburgh. Itu negara bagian Pennsylvania yang paling selatan. Saya kaget, aduh, dipindahkan ke sana. Nah, hari itu ada saudara saya harusnya jemput. Kok nggak datang-datang? Nah, saya ini takut. Ini kalau nggak cepat nyampe, penjara tutup. Saya sia-sia ke sini. Wih, saudara, saya masih ingat kisah itu. Ternyata mobil yang jemput ini mogok di jalan tol. Nah, terus saya bagaimana? Aduh, ya terpaksa Koden cari taksi. Ya mau nggak mau sudah sampai situ. Kasihan anak saya juga sudah tahu jadwal kunjungan saya. Begitu saya ketemu taksi. Saudara, ini cuma cerita. Itu tahun 2000-an awal. Bayarnya $530 US. Seumur-umur itu saya naik taksi semahal itu. Nggak ada jalan lain. Nah, lalu saudara saya itu jemput setelah jam kunjungan selesai. Ya udah, saya datangi anak ini. Nah, jadi berapa sampai dia bebas, sampai ke Indonesia lagi, ya sudah, hidupnya berubah. Luar biasa. Nah, 2 hari yang lalu kami ketemu. Dia cerita kepada anak saya yang 2 itu yang nggak tahu ceritanya. Nah, ayo kita buktikan siapa yang harus menerima the power of love setelah kita diterima dan dihargai, diangkat. Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Izinkan saya untuk mengatakan beberapa hal yang kita harus tahu. Ya. Roma 15 ayat 7. Inilah bukti kuasa kasih itu, the power of love. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. AYT. Karena itu, terimalah satu sama lain. Sama seperti Kristus juga menerima kamu demi kemuliaan Tuhan. BIS. Sebab itu hendaklah saudara-saudara menerima satu sama lain dengan senang hati. Sama seperti Kristus juga menerima kalian untuk memuliakan Tuhan. TSI. Oleh karena Kristus sudah menerima kalian sebagai umatnya, hendaklah kalian juga saling menerima satu sama lain. Sesama saudara-saudari seiman. Supaya Tuhan dimuliakan. Jadi the power of love itu ada standarnya. Tahu kata standarnya, patokannya. Patokannya ada di ayat ini. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Ini standarnya. Ini salah satu cucu saya yang sedang kuliah di Malang. Dia nulis begini. Amin, Opa. Tuhan mau kita mengasihi bukan dengan kekuatan kasih kita sendiri. Dia mau kita mengasihi dengan kasihnya yang tak bersyarat kasih agape. Karena saat kita mengasihi seseorang dengan kasih agape, kita dapat mengasihi tanpa melihat kekurangan dan kesalahan seseorang yang menyakiti kita. Abi, Opa bangga sekali kamu bisa nulis ini. Nah, saya cuma cerita karena dia tiba-tiba muncul di Facebook saya. Dia adalah satu-satunya orang. Dan saya nggak mau lagi punya pengalaman itu. Saya bilang cukup ya Tuhan, jangan dibawa lagi. Dia lahir di Nabire. Dari seorang ayah yang polisi. Nah, waktu dia lahir,
Ini kira-kira 27 tahun yang lalu. Abi, opa lupa. Rumah sakit di Nabire masih sederhana. Ya, listrik sering mati. Nah, pas hari kelahiran itu, saya nggak tahu bagaimana. Di rumah sakit itu cuma ada satu bidan. Nah, karena mamanya anak ini kesakitan, ya saya dipanggil datang. Tapi saya nggak tahu kalau itu mau melahirkan. Nah, waktu ini mamanya kesakitan, bidan lagi keluar. Tahu-tahu anak ini lahir, saudara. Waduh, saya terima di tangan saya, maaf. Licinnya luar biasa. Aduh, ini bagaimana? Saya betul-betul sudah panik, gak tahu harus buat apa. Gak ada air panas. Nah, kebetulan rumah kami di Nabire yang pertama kami miliki, itu cuma di seberang rumah sakit. Jadi, di rumah sakit gak ada air panas. Air suruh lari, ngambil air dulu ke rumah. Nah, ini anak sekarang dia sudah kuliah di Malang. Abi, kamu luar biasa nulis kalimat itu. Inilah kuasa kasih. Ayo, kita buktikan kasih itu yang sudah kita terima. Jadi tahu standarnya? Standarnya sama. Enggak berat, Hendra. Ini ada komen kok berat? Ya enggak berat. Nah, maka itu mari kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Aduh, ada komen dari Brisbane, anak saya ini. Sebegitu kasih Yesus kepada kita semua, kita kadangkali tidak mau menebus dan mengampuni orang lain. Kita harus belajar dari teladan Yesus dan bertobat. Thank you, Van. Ini anak saya dari Brisbane. Saudara, saya pernah punya pengalaman yang saya nggak akan lupa seumur hidup. Satu kali, salah seorang sahabat baik saya baru menikah. Nah, terus beberapa waktu kemudian anak pertamanya lahir. Karena saya sibuk, nggak sempat ketemu. Sampai anak itu kira-kira umur 7-8 bulan. Baru ada kesempatan. Saya datang berdua dengan teman saya, Mbak Tuhan. Akhirnya kami berempat bicara-bicara di ruang tamu. Ya, wah, cerita-cerita bagaimana anak ini waktu lahir. Tiba-tiba, saudara, ini si istri ibunya bayi ini. Wah, loh kan kaget. Ada apa? Suaminya kaget. Ini sudah lewat setengah jam loh. Ini jamnya bangun anak kita. Kenapa nih anak ini nggak bangun? Waduh, pikirnya. Karena biasanya kalau anak ini bangun nangis. Ini nggak ada suara apa-apa. Karena keasikan ngomong sampai setengah jam lebih. Ya sudah, akhirnya dengan refleks mama ini masuk ke kamar anaknya. Kami tinggal bertiga di ruang tamu. Belum sempat ABC ngomong karena jarak ruang tamu ke kamar bayi ini nggak jauh. Kami dengar teriakan, menjerit histeris, saudara. Waduh, pikiran negatif muncul. Ada apa dengan bayi ini? Tanpa diperintah, refleks kami ketiga bapak ini, jadi bapaknya anak itu, saya dengan teman saya pendeta, langsung berdiri, nggak pakai permisi, ikut ke kamar bayi itu. Karena jeritan mamanya. Wih, saudara, itu pemandangan yang saya belum pernah lihat seumur hidup. Maaf ya saya cerita, ini jorok. Ternyata anak ini sudah BAB. Nggak tahu kenapa dia tuh diam, nggak ada suara. Maaf ya, mungkin rasa gatal. Nah, kok bisa dia buka pampersnya? Padahal pampers bayi itu kan lengket loh. Mungkin anak ini terlalu kuat. Dia bisa buka pampers itu. Jangan mikir macam-macam. Jadi adegan yang kami lihat itu, oh Tuhan Yesus. Maaf ya, kebetulan dia BAB-nya banyak sekali. Selama dia diam, itu nggak ada suara. Ini tangan dengan kakinya itu main kotorannya itu memenuhi tempat tidurnya. Dan nggak cuma memenuhi tempat tidur, kepala, muka, semuanya. Maka itu mamanya teriak. Saudara, adegan ini yang buat saya bertobat. Ada babysitternya. Ada babysitter di situ.
Ini dia saya mau cerita. Pernah lihat kucing bawa anaknya? Ini cuma ilustrasi. Pernah lihat kucing bawa anaknya? Kan digigit tengkuknya, bukan? Itu ya, gigit tengkuknya, terus dibawa pergi, pindah tempat. Nah, saya pikir begini, bagaimana mama ini harus ngangkat bayinya yang penuh dengan kotoran itu. Saya percaya nggak mungkin mamanya tarik tengkuknya anak ini, terus dibawa ke kamar mandi, terus diocor-kocor di dalam bak. Masa begitu namanya mama? Nggak mungkin. Atau saya pikir yang kedua, jangan-jangan dia minta babysitternya. Enggak, saudara. Tidak. Ini yang buat saya tahu the power of love. Dalam keadaan sekotor itu, mama ini gendong anaknya. Dan didekat. Dan dibawa untuk dibersihkan. Air mata saya keluar. Saudara percaya waktu Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib itu, keadaan saudara dan saya lebih menjijikkan dari keadaan si bayi yang penuh dengan kotorannya sendiri itu. Betul atau salah kalimat ini? Waktu Tuhan Yesus menyelamatkan kita, keadaan saudara dan saya lebih kotor, lebih menjijikkan daripada keadaan bayi itu yang penuh kepala sampai kakinya. Maaf ya, saya ini kalau mikir terlalu jauh. Maaf. Tiba-tiba saya mikir, oh Tuhan, apa pikiran saya? Jangan-jangan, maaf, ada yang sudah kemakan juga. Maaf. Ya betul enggak? Karena semuanya itulah kasih Tuhan. Betul, ada yang komen di Instagram, arti seorang ibu yang luar biasa. Betul, seperti itu kasih Papa. Tahu pelajaran apa yang kita pelajari dari kisah ini? Jangan memandang orang lain jijik atau kotor. Ingat loh, dulu kita juga begitu. Maka itu mari kita buktikan the power of love yang kita sudah alami sampai kita jadi orang seperti ini. Kita lakukan itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Saudara, inilah yang dunia butuh. Maaf ya, dunia kita nggak butuh khotbah. Saya percaya semua setuju. Dunia di sekitar kita nggak butuh kebaktian minggu. Dunia di sekitar kita memerlukan kasih yang nyata. Tapi sayang, tiap kali kita menyebut nama Yesus kepada orang-orang yang bukan Kristen, langsung orang itu menolak. Langsung menolak. Loh kenapa? Karena nama Yesus sudah terlanjur identik dengan agama Kristen. Maka itu ketika orang mendengar nama itu yang bukan Kristen, nggak mau terima. Ada komen di Instagram, benar, dosa kita lebih kotor dan menjijikkan dari kotoran baby itu. Kasih Bapa begitu besar buat kita manusia yang berdosa. Terima kasih. Anak saya di Denpasar, ini dia. Bapak juga harus bisa. Setuju. Saya sudah buktikan sebagai ayah untuk anak-anak saya. Saya tidak jijik urus popoknya dengan 2. Ini cucu saya ini jaraknya itu nggak sampai ya setahun. Jadi dekat sekali. Maka itu ini papanya bilang 2 bayi. Betul. Oh, FAYH. Jadi Roma 15 ayat 7, firman Allah yang hidup. Jadi hendaklah saudara saling menyambut dan saling menerima. Sama seperti Kristus menyambut dan menerima saudara.
dengan hangat. Dengan demikian Tuhan akan dimuliakan. Oh, 13 bulan bedanya, nak. Maaf. Saudara, izinkan saya mengatakan berapa fakta ini. Bahwa gereja gagal menyatakan kasih yang sesungguhnya. Maaf ya, maaf. Kenapa sih sampai hari ini? Maaf. Tapi saya bicarain, mengapa sampai hari ini? Kalau ada sebuah gereja, pendetanya orang Manado, kok jemaatnya banyak Manadonya? Maaf. Kalau pendetanya Tionghoa, kenapa jemaatnya banyak Tionghoanya? Begitu pula yang pendetanya Batak, banyak Bataknya. Begitu pula pendetanya Toraja. Oh, Ibu Yeni Wenas dari Amsterdam. Hoe gaat het met u, mevrouw? Ya, puji Tuhan. Senang sekali nih Bu Yeni baru kelihatan. Hampir 2 tahun ini Koden gak ke Belanda karena pandemi ini. Maaf ya saudara, saya ngomong itu mengapa? Kok masih ada kesukuan di dalam gereja? Aduh, ini yang menyedihkan sekali. Berarti kuasa kasih itu belum bekerja betul di dalam gereja Tuhan. Karena masih ada kesukuan, rasialis, maaf. Itu bukan kasih. Saya ingin bagikan pengalaman ini. Hampir 30 tahun yang lalu atau lebih. Roh Kudus mengajar saya untuk tidak rasialis. Catat. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah berikan kepada manusia. Satu saja. Yaitu ketika saudara dan saya mau dilahirkan. Tuhan gak memberi kesempatan dulu kepada kita untuk tanya gini. Misalnya Pak Wesley. Wesley, go. Oh, go-nya itu sudah nama bapaknya. Bukan. Wesley, aku mau lahirkan kamu ke dunia. Kamu mau lahir milih dengan bangsa apa? Daniel, kamu akan dilahirkan ke dunia. Kamu milih mau jadi bangsa apa? Percaya? Tuhan gak pernah tanya itu kepada kita sebelum dilahirkan. Jadi kelahiran kita dengan suku apa, bangsa apa, itu mutlak hak Tuhan. Kita tidak bisa memilih. Maka itu catat, hamba-hamba Tuhan jangan tersinggung. Kalau saudara menyebut diri pendeta, tapi engkau masih rasialis, bertobat dalam nama Yesus. Karena kita tidak pernah diberi kesempatan untuk milih lahir dengan bangsa siapa. Semuanya karena Tuhan yang menentukan. Jangan bedakan warna kulit, bentuk rambut, dan macam-macam lagi. Maka itu dalam hidup saya, teman-teman saya pendeta, anak-anak saya sudah ajari. Saya punya prinsip begini. Awas kamu ya, tidak boleh membeda-bedakan orang. Saya punya kalimat, asal dia orang, pokoknya dia itu manusia. Titik. Tidak perlu dipersoalkan manusia seperempat, manusia setengah, manusia utuh, manusia apa. Tidak. Pokoknya dia manusia. Harus kita nyatakan the power of love ini. Karena dunia membutuhkan ini. Maka itu target satu-satunya untuk saudara dan saya diakui sebagai anak-anak Papa di surga. Satu-satunya. Untuk saudara dan saya ditetapkan, di-SK-kan, diputuskan oleh surga. Bahwa suatu hari nanti, semua kita harus menjadi sama seperti Yesus. Roma 8:29, 1 Yohanes 3 ayat 2. 2 ayat ini membuktikan ini goal hidup kita. Ini target hidup kita. Ini tujuan akhir hidup kita. Luar biasa Tuhan. Jelas ya saudara. Aduh. Wow, ini cucu saya dari Manokwari. Denny, apa kabar kamu? Saya ini punya 3 cucu kakak beradik di Manokwari. Ya, 2
itu kembar laki-laki. Satu jadi brimob, satu jadi polisi. Kakak mereka laki juga, jadi polisi juga. Wah, ini keren. Bisa. Mereka 3 kakak beradik brimob dan polisi. Hebat. Ini salamnya buat papa mama. Jadi kita harus tahu kuasa kasih itu menghancurkan kesukuan, ras, budaya, agama. Tidak ada lagi. Pokoknya orang. Di dalam kasihnya kita harus buktikan itu, saudara. Jadi jelas ya, untuk kebenaran ini, supaya mulai hari ini setiap kita betul-betul hidup di dalam hukum kasih yang luar biasa. Ayat 29, Roma 8, 29 Filipus. Bukan 32. Betul. Ada komen dari Cibinong. Powerful firman-Nya hari ini. Dahsyat. Memberkati dan buat kita semua harus bertobat. Iya. Dalam semua kejahatan kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Roma 8, 29. Mereka juga ditentukannya dari semula. Ditentukan untuk apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung, kakak sulung di antara adik-adiknya. Wih, luar biasa. Jadi saudara dan saya adalah adik-adiknya Yesus. Adik kandung lagi. Karena darah Yesus sama-sama mengalir di hidup kita karena pertobatan kita. Jadi kita ini keluarga kerajaan surga. Jangan beda-bedakan. Sudah dibeda-bedakan dengan denominasi. Kamu baptis, kamu advent, kamu katolik, kamu GPDI, kamu GPI, kamu Bethel, kamu saudara katolik, kamu protestan. Kacau semua sudah. Sudah dibeda-bedakan oleh gereja, dibeda-bedakan oleh suku lagi. Lihat. Sesama Jawa masih tanya Jawa mana. Sesama Batak masih tanya Batak mana. Sesama Papua masih tanya Papua suku apa. Itu kurang ajar, betul. Setan merusak kita. Kuasa kasih tidak ada yang membedakan seperti itu. Ini hebatnya Tuhan. Jadi target kita, sasaran kita adalah menjadi sama seperti Yesus. Nah, kalau kekuatan kasih itu kita bagikan dengan cara ini, wih, hasilnya luar biasa. Siapa pernah dengar ilustrasi? Kira-kira 4 bulan yang lalu itu viral. Cuma saya tidak tahu itu dari negara mana. Tapi kelihatannya dari negara barat kok. Begini, suatu hari ada satu keluarga. Dengan baik hati. Bertemu seorang tunawisma. Lalu diajak ke rumah. Bagus bukan? Tunggu dulu. Nah, diajak ke rumah, diajak lewat pintu belakang. Lalu duduk di dapur. Nah, diambilkan makanan. Aduh, tunawisma ini senang sekali. Karena dapat makan. Nah, tunawisma ini lihat. Keluarganya makan di meja makan. Di ruangan tengah. Nah, ketika bapak rumah tangga ini menyuguhkan makanan. Ya karena dia Kristen. Dia berkata gini, ayo kita berdoa. Tirukan doa saya. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Kami. Tapi tunawisma ini merubah. Bapamu yang di surga. Nah, orang ini mikir, oh mungkin salah dengar. Diulangi lagi. Bapa kami yang di dalam surga. Tunawisma ngikuti. Tapi ngomong bapamu yang di dalam surga. Malah bingung ini orang. Jangan-jangan dia salah dengar atau aku salah sebut. Ditegaskan yang ketiga, Bapa kami dalam surga. Tetap dijawab Bapamu yang dalam surga. Akhirnya nggak jadi doa, dia melek. Maaf ya, kok kamu nggak ngikuti doaku Bapa kami? Kok Bapakmu? Cara jawaban ini buat saya juga kaku. Loh, kalau our Father, kalau Bapak kami, berarti kita kan saudara. Nah, kalau kita saudara,
Kamu dan keluargamu makan di dalam, di meja makan, aku makan di lantai, di dapur. Ya berarti kita bukan saudara dong. Kira-kira saudara ngerti nggak kisah ini? Bapa kami yang di dalam surga. Harusnya kita ini sama saudara, bukan orang lain. Bapa kami di dalam surga. Maka itu nggak salah tuh Nabes mau berkata bapamu. Ya memang kita beda, kamu bedakan aku kok. Tolong beritakan fakta ini. Masih banyak pendeta yang arogan dengan kesukuannya. Maaf saya berkata. Bertobat. Tidak ada ras yang satu lebih tinggi dari ras yang lain. Bertobat. Izinkan saya mengatakan ini supaya kita semua bertobat. Maafkan saya. Sepengetahuan saya sampai hari ini hanya ada 2 suku di Indonesia yang paling jahat. 1 orang Tionghoa dan 2 orang Batak. Maaf. Orang Tionghoa itu arogan. Anaknya kalau pacaran dengan nggak Tionghoa bisa mencak-mencak itu mama papanya. Begitu pula orang Batak. Maaf. Suruh cari sesuku. Apa-apaan ini? Itu bukan the power of love. Itu kuasa kesukuan. Yang masih melekat di hidup kita. Yang ngaku Kristen. Ingat Bapa kami yang ada di surga. Bukan bapakmu dan bukan bapakku. Tahu nggak ini? Stop membedakan. The power of love itu memang luar biasa. Saya akan akhiri dengan kisah hidup Mahatma Gandhi. Dalam biografi Mahatma Gandhi ada tulisan. Ini anak saya di Kutai Barat ngomong, ya benar Pak, saya pernah ngalami itu. Ayo bertobat. Mahatma Gandhi dalam biografinya cara cari. Dia berkata begini, aku percaya Yesusmu, tapi aku nggak bisa menerima kekristenanmu. Kenapa? Karena 2 kali Mahatma Gandhi pernah diusir dari gereja ketika dia mau ikut ibadah. 1, karena dia tidak pakai baju yang proper. Karena jajahan Inggris. Jadi orang Inggris kalau ke gereja itu keren-keren. Yang laki pakai jas dasi. Lah Mahatma Gandhi kan pakai sari laki. Karena dia orang India. Sandal jepit lagi. Diusir. Akhirnya dia nggak masuk. Berapa waktu kemudian dia masuk ke gereja lagi. Kebetulan dia datang nggak ada asyir penerima tamu. Dia duduk paling depan. Diusir. Dia bilang, maaf tempatmu bukan di sini. Waduh, dia kecewa. Itu kisah Mahatma Gandhi. Kenapa ada banyak orang-orang kulit hitam Amerika yang tadinya Kristen menolak Yesus? Paulus, ini anak saya dari Den Haag. Udah lama ini Papa nggak ketemu kamu. Oke, ini anak saya dari Nabire, dia ngutip kalimatnya Gandhi. I love your Christ, but I hate Christianity. Makasih Bobby, dia nulis itu. Maka itu saudara, mulai hari ini, mari kita belajar untuk tidak membedakan. Oh, terima kasih Filipus. Nah ini, coba ya, sebentar. Filipus saya yang untuk IG dan Facebook saya akan tunjukkan. Oh ternyata ada juga ya. Lihat itu. Ya sebentar. Bisa kebaca enggak yang di rumah? Bentar ya. Oh bagus sekali. Terima kasih. Saya suka Kristus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus. Seperti yang ditemukan dalam Alkitab. Seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Katanya lagi. Aduh, sedih ya saudara. Karena itu yang merusak. Ya, ada komen di Instagram saya.
rasialis yang terjadi di gereja. Kursi paling depan hanya untuk petinggi gereja. Betul. Maka itu ayo kita bertobat hari ini, saudara. Dalam hidup kita menjadi orang-orang benar, milik Yesus. Baik, saya kembalikan. Nah, makasih ya Filipus untuk menayangkan tulisan itu. Oh ya, orang kulit hitam di Amerika. Kenapa mereka murtad meninggalkan Yesus? Karena 100% pelaku perbudakan yang sadis itu, 100% pelaku perbudakan itu orang-orang Kristen. Dan konsep perbudakan itu di Amerika zaman itu dikhotbahkan tiap minggu di gereja. Bahwa kita orang kulit putih itu ras tinggi, yang kulit hitam itu di bawah. Masih ingat politik hitam putih? Naik bis saja dibedakan kelasnya. Ya, masuk ke kantor, masuk ke toko, ke pasar, ke toilet saja ada tulisan color white. Begitu kejamnya gereja itu. Hamba Tuhan Pak Gembala, Pak Wesley, Papi senang kalian memilih tema ini, The Power of Love. Dunia membutuhkan kisah kasih yang sesungguhnya. Ini Obrientinus ini anak papa dari Palangkaraya. Ya. Oke, ini anak saya dari Brisbane Comment. Only the power of love can heal this world. It's true, Ivan. Hanya kuasa kasih yang bisa menyembuhkan dunia yang sakit ini. Oh, saudara, anak saya dari Denpasar komen. Yes, perbudakan yang terkutuk. Uang juga bisa menciptakan rasis. Betul. Jadi, dunia nggak butuh gereja. Dunia nggak butuh ibadah minggu. Dunia nggak butuh orang Kristen. Dunia nggak butuh pendeta. Dunia membutuhkan kasih yang kekal. Itulah kasih dari Bapa di surga. Bukti lewat dia jadi manusia Yesus. Dan menyelamatkan kita. Maka seharusnya kita berbuat hal yang sama. Untuk orang-orang di sekitar kita. Mulai dari rumah. Masih ingat pidatonya Mother Teresa di depan seluruh pemimpin bangsa dunia di kantor PBB tahun 79 ketika tahun 80 ketika Mother Teresa habis menerima hadiah Nobel. Begini pidatonya pendek. Hai pemimpin-pemimpin dunia, pulang ke rumah. Jangan bicara perdamaian dunia di tempat ini. Perdamaian dunia selalu dimulai di rumah kita masing-masing. Dan itu betul. Di rumah kita masing-masing. Lalu ada sebuah phrase, kalimat pendek dari Mother Teresa. Dan saya pakai juga sampai hari ini. Waktu masih zaman BlackBerry, maka status saya tulis kata-katanya Mother Teresa. Love starts from home. Tolong ditulis. Love start from home. Kasih itu dimulai dari rumah. Dari papa mama yang suka berdamai, selalu mengampuni, maka kasih dialami oleh anak-anak. Dan kalau anak-anak mengalami kasih dari papa mama yang selalu berdamai, gak suka ribut, maka anak-anak keluar rumah. Mereka juga membawa kasih yang luar biasa. Betul. Love starts from home. Terima kasih Papa. Ayo kita mulai di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat bukan menjalankan kasih, bukan berbuat kasih, tapi ini kalimat yang saya dapatkan. Jadilah kasih itu dalam hidup kita untuk orang-orang di sekitar kita. Siapapun orangnya,
asal dia orang. Pokoknya dia orang. Mengerti ya saudara? Ini luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan dunia mengalami kasih itu. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Lanjut. Nah. Keren habis malam ini. Papi ini memang bukan mengajar saja, tapi implementasi kasih Tuhan itu sudah melekat dengan, kalau orang melihat Papi pelayanannya bukan lihat ininya, lihat buahnya, itu adalah memang kasih Tuhan itu melekat. Haleluya. Saya kira gak gampang ya saudara ya. Gampang ah. Itu kita bicara kasih itu kan praktek ya. Hidup itu seperti kitab hidup. Apa namanya? Kitab kehidupan. Terbuka. Ya, kitab kehidupan masih akan ya. Kitab terbuka ya, kitab terbuka. Ya, Christian is the love. Apakah kita Christian? Nah, itu. Oke, Papi, kita ada sesi tanya jawab ya, Papi. Boleh. Nggak lama ya, karena Papi harus ikut Zoom lagi dengan saudara dari Salatiga. Nggak apa-apa. Siap. Saudara, izinkan saya berikan pengumuman sedikit aja. Oke, kita ada Zoom. Minggu depan ada Stephen Timothy. Terus ada pakar gizi Yohanes Sunardi. Akhir Oktober kita ada Lukas Yosianto. Jamnya sama. Bagi saudara yang ingin tahu informasi rekaman lebih jauh, boleh WA saya Japri 0811 314300. Oke. Terus saudara mau berikan taburan, silakan bisa tabur ke yayasan. Kami di Yayasan Batra Surya Baru. Rekening bisa tinggal di foto atau di screenshot. Oke. Saya kira itu aja, pengumuman tidak banyak. Kita kembali lagi kepada hambanya Papi Daniel. Oke. Silakan saudara yang ada mau tanya bisa raise hand, bisa di chat. Mungkin ada di Facebooknya Papi juga boleh, tanya aja. Silakan saudara ada yang mau tanya apa saja. Papi, kira-kira kalau hamba Tuhan ya, kita ini hamba Tuhan, ya tentunya nggak sempurna ya. Kita tahu banyak firman, tapi untuk mengimplementasikan, menghidupkan firman itu, kita banyak lalai, dalam arti tanda kutip lalai ya. Kadang hidup kita masih membeda-bedakan, hidup kita masih ada pilih kasih, hidup kita terhadap anak aja kita pilih kasih, apalagi terhadap luar. Jadi saya setuju sekali, love Start from home. Saya setuju. Bagaimana kita harus ada repented, bertobat dalam hal itu, padahal minggu kita di atas mimbar kita khotbah. Ya, jadi saya mempresent, saya juga hamba Tuhan, ya teman-teman juga hamba Tuhan. Saya kira ini kita tidak munafik, hal ini terjadi dalam hidup kita. Ada pesan-pesan apa intinya dari Papi kepada kami, Pak? Saya mau beri ilustrasi, bacakan. Tapi saya lupa ini pendeta siapa, ini di Amerika. Suatu hari pendeta ini terganggu dengan anak perempuannya yang umur 6 tahun. Itu hari Jumat. Biasanya Pak Pendeta ini Jumat Sabtu itu nggak mau diganggu karena persiapan khotbah hari Minggu. Papi videonya nggak nyala ini. Oh iya. Gambarnya Papi. Ya karena sebentar ini loh Papi ini kalau zoom lihat itu ya. Nah terhalang 2 HP ini. Ya yang sebelah kiri ini Instagram, yang kanan ini Facebook. Jadi wajah Papi nggak kelihatan. Masa begini? Maaf ya, jadi saya matikan aja ya videonya. Suaranya, iya ya. betul, maafkan. Karena yang dari Instagram, Facebook ingin ikut belajar. Ya oke ya. Nah gini, pendeta ini marah pada anak ini. Karena Pak anak ini masuk ke kantornya, meja kerjanya. Pak, lihat gambar ini. Oh ya bagus ya. Udah pintar selalu kamu gambar. Tapi anak ini nggak puas. Sudah Jumat, sudah terjadi Sabtu. Nah besok mau khotbah. Datang lagi anak ini. Akhirnya anak ini marah.
Papa bohong. Papa nggak lihat lukisan saya. Loh, bohong gimana? Akhirnya dalam kisah itu ditulis anak ini duduk di meja, dudukin Alkitab dan buku-buku yang terbuka di meja itu. Lalu lukisannya itu ditempelkan ke wajah papanya. Ya papanya marah, ada apa? Papa nggak lihat gambar ini. Loh papa ngeliat. Ini loh saudara pertanyaannya. Anak ini bilang, ini gambar siapa? Oh itu oma. Ini siapa? Ini kakak. Ini siapa? Ini anaknya tanya ke papanya. Ini adik. Ini siapa? Ini mama. Nah anak ini juga gambar anjingnya. Ini siapa? Molly. Gitu. Terus mana yang salah? Saudara, ini pertanyaan anaknya. Kenapa papa nggak tanya? Papa di mana? Wih, bapaknya kaget. Karena bapaknya nggak digambar di situ, nggak dilukis itu. Semua ada yang di rumah. Lalu papanya tanya, anaknya tanya, kenapa papa nggak ada di sini? Papanya nggak bisa jawab. Yang jawab anaknya sendiri, karena papa hanya ada di gereja, nggak ada di rumah. Saudara, hari Minggu itu dia khotbah tentang kehadiran Tuhan sebagai ayah. Atau tidak hadirnya ayah di rumah. Dalam kisah itu ditulis jemaatnya mengakui selama sekian tahun engkau jadi gembala kami. Ini khotbah yang terbaik yang pernah kami dengar. Kasih itu selalu hadir untuk siapa saja. Maka itu rekan-rekan pendeta jangan salah berkata, papa ini sibuk, jangan diganggu, papa ini pelayanan. Tapi seringkali gak ada waktu untuk anak-anak. Itulah kasih yang dunia butuhkan lewat kita. Itu jawaban Papi Wesley. Ya, memang kasih ini sebuah pelajaran sepanjang usia kita ya Pak. Amin. Sampai akhir hayat kita. Ada orang memulai dalam roh tapi mengakhiri dalam kedagingan. Betul ya Papi? Ya. Jadi implikasinya untuk menjalankan firman itu ya God is love. Love start from home. Ini sangat terkesan. Saya percaya saudara malam ini sangat diberkati. Saya percaya maybe ada 1-2 orang mau tanya, silakan sebelum Papi ini ya pamit dulu ini. Ini ada pertanyaan di Zoom. Di Zoom. Saya nggak kenal, maaf ya. Papi Daniel saya dulu Muslim dan saya terima Tuhan Yesus. Saya pikir dalam pernikahan harus satu iman, sudah yang terbaik. Namun pada kenyataannya saya harus berjuang karena berbeda sinode atau aliran gereja. Sampai harus berpisah. Bagaimana saya bisa berkata tentang the power of love? Ya, yang pertama, saya sebagai hamba Tuhan minta maaf. Berarti waktu konseling kalian, saya tidak tegas. Harusnya ini nggak akan terjadi kalau konseling pranikah itu terbuka semua. Jadi yang salah bukan kalian. Kami, para gembala yang salah. Maafkan kami. Ya sudah. Kalau sudah berpisah seperti itu, ya kalau memang mau kembali boleh. Kalau tidak, kata 1 Korintus 7, tetaplah tinggal dalam keadaan seperti ini. Nggak usah cari suami lagi. Kalau sudah punya anak, besarkan anak-anak. Dan hidup dengan Tuhan saja. Itu jawaban Papi. Wah, keren ini. Ada yang berpisah tapi belum bercerai. Berpisah artinya perbedaan. Oh belum ya. Jadi nggak apa-apa, lebih baik berpisah dulu sampai dua-dua menyadari. Nah cari konselor, cari bapak rohani, cari penasehat supaya dua kalian yang belum cerai tapi sudah pisah ini bisa dilayani. Cari komunitas di tempat masing-masing. Kalau di Surabaya, gabunglah dengan BSP, komunitas luar biasa. Siapnya Wesley menerima itu.
Iya, saya kira ini perlu ditindaklanjutin ya. Saya tidak tahu Iya. Ibu Yunike itu di kota mana. Gini aja, Kalau di Surabaya, Ibu Yunika kan ada nomornya Pak Wesley tadi. Lebih baik nomor Pak Wesley Ibu kontak daripada kita nomor boleh Ibu jangan lanjutin ya. ditulis di sini. Ya. Jadi nomor Ibu jangan ditulis di sini. Nggak enak kalau ada yang tahu nanti ya. Ya, ini nomor HP saya sudah share di chat. Silakan catat Bu Yunika. Ya, Yunika itu Kita nomornya siap Pak Pendeta untuk Wesley. sharing. Ya. Membagi, kita siap membagi ya. Bukan kita lebih pintar ataupun lebih rohani ataupun lebih kudus. Ya, kita ini semuanya itu adalah hambanya Tuhan. Yang hanya kita saling mengisi, saling mengasihi. Kita juga sangat sesalkan hal ini bisa terjadi. Perbedaan sinode, perbedaan aliran, perbedaan dogma memisahkan. Juga ada banyak perbedaan secara duniawi yang memisahkan satu dengan yang lain. Itu bukan kehendak Papa di surga, saya percaya ya Papi ya. Betul. Oke, mungkin ada yang lain. Kalau tidak ya Papi punya urusan Iya. yang lain. Tapi saudara-saudara bisa lanjut sendiri loh. Ya, Nggak silakan. apa-apa. Oke. Oke, Ya ya. Papi, Tuhan berkati ya Papi ya. Terima kasih. Nah, sekarang Papi buka apa God itu bless. videonya untuk pamitan dengan saudara semuanya. Baik. Iya, maaf. Iya, Oke, ya. oke, Papi. Terima kasih Iya. Pak Filipus. Ya, terima kasih untuk itu. Baik, saudara, saya percaya ini sebuah khotbah yang sangat baik. Saudara miliki rekamannya. Ayo di-share agar supaya lebih banyak orang mengalami menerima the good news. Amin. Ini adalah gospel. Gospel itu come from the Lord. The Lord apa isinya? Itu love. Amin. Betul sekali. Ya Papi, unconditional Love. Ini Ya, kasih yang tidak ada syarat. ya, kita ketika sebenarnya perjamuan kudus, saudara, kita angkat roti dan anggur itu kita sedang mendeklar bahwa Amin. Tuhan mengatakan bahwa Dia kasihnya datang di dunia ini untuk menebus dosa saudara saya itu unconditional. Itu tidak bersyarat. Oke, Agar supaya yang engkau Facebook saya dan itu Instagram betul-betul sampai diselamatkan, ketemu ya. dipulihkan Besok citra malam. diri kita. Besok malam jam Kasih Tuhan itu 18.30 WIB masuk, roh kasih kita itu belajar masuk lagi. dalam hidup kita. Temanya menarik. Ya, Jangan kita memanusiakan Tuhan. Firman katakan, Tolong kita catat jatuh untuk tapi tidak besok. tergeletak, karena tangannya Linknya tetap beda, menyertai PD kita. tulus. Oke, saudara, Saudara saya mau kira ikut. itu Tapi cukup, yang di Facebook baik. dan Instagram Nah, linknya tentunya, sama. Wih, Dedi, kita anak tidak saya akan dari panjang-panjang LA. lagi. Oke ya, Kita dari besok. jam 6, sekarang udah Lo jam ya sudah selesai. 8 ya. Ded, Jadi, kamu terlambat. saudara, Kalau kamu mau gabung kita sebentar bisa ada berinteraksi lebih Ded, lanjut. dari Saudara Ayo. Salatiga. Oke Iya, ya, sampai di besok YouTube. sore 18.30. Saudara Tuhan bisa ambil memberkati. di YouTube ini Batra Surya Baru.